Assalamualaikum. Apa kabar teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita belajar tentang tetapan keseimbangan tekanan parsial gas. Yang kemarin, yang video sebelumnya itu tentang tetapan keseimbangan konsentrasi, kalau sekarang parsial gas ya. Jadi ini nanti ada rumusnya lagi, disingkatnya KP. KP itu adalah tekanan parsial produk pangkat koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial dari reaktan dipangkatkan koefisiennya. Sebenarnya ini mirip ya, setipe sama rumus KC, tapi kalau KC itu dia konsentrasi, kalau ini tekanan parsial gas. Jadi nanti yang digunakan itu hanya fase gas. 3 fase yang lainnya tidak digunakan. Tuh ya. Nah, ini untuk mencari tekanan parsial masing-masingnya sendiri, misalnya nih ada si senyawanya X. Tekanan parsial X adalah molnya si X dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Ini untuk mencari tekanan parsial masing-masing. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan si KC. Jadi ini misalnya nomor 1 ya, nanti nomor 2 ada hubungan KP dengan KC. Jadi KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Dengan R adalah 0,082 dan T adalah suhu. Tapi harus satuannya Kelvin, jadi nanti derajat Celcius ditambah dengan 273. Sementara delta N adalah penjumlahan koefisien di kanan dikurangi penjumlahan koefisien di kiri. Tapi ingat itu hanya fase gas. Oke, contoh soal. Sebanyak 3 mol NH3 dipanaskan dalam suatu ruangan tertutup, sehingga sebagian terurai menurut reaksi keseimbangan 2NH3 terurai menjadi N2 ditambah 3H2. Oke. Pada saat keseimbangan tercapai, tersisa 1 mol NH3 dan tekanan total campuran gas sebesar 5 atm. Ditanya adalah nilai Kp-nya. Maka di sini karena tadi ada mula-mula, si NH3-nya kita gunakan MRS, mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula ada 3 mol. 3 mol, setelah bereaksi dia tersisa 1 mol. Maka nanti yang digunakannya, yang terpakainya saat reaksi sebesar 2 mol. Itu ya, karena ini 3 dikurangi 1 dapat 2. Tuh, atau 3 dikurangi berapa, hasilnya 1, berarti kan 3 dikurangi 2. Nah, kemudian ke sini itu perbandingan koefisien mol. 2 dibagi 2 dikali 1 dapat 1 mol. Ini juga sama, 2 dibagi 2 dikali 3 dapat 3 mol. Nanti turun, ini dapat 1 mol, turun, ini dapat 3 mol. Ini tadi belum terbentuk. Nah, setelah ini yang ditanya adalah nilai Kp-nya. Jadi kita harus nyari tekanan parsial dari masing-masing gas dulu. Tekanan parsialnya si NH3 itu adalah molnya si NH3 dibagi mol total dikali P total. Jadi nanti molnya si NH3 kan di sini saat setimbang dia 1 mol dibagi molnya total berarti 1 ditambah 1 ditambah 3. 1 tambah 1 tambah 3 dikali P total yang ada di soal adalah 5 atm. Maka ini jadi 1/5 dikali 5. Dapatlah 1 atm. Nah, ini si tekanan parsial untuk NH3. Dengan cara yang sama, kita mencari P dari N2 dan P dari H2. P dari N2 berarti 1/5 dikali 5. Itu dapat 1 atm, dan P-nya dari H2 itu adalah 3 dibagi 5 dikali 5 dapat 3 atm. Oke.
Masing-masing tekanan parsial sudah dapat, nanti kita masukkan ke rumus KP-nya. Berarti tekanan parsial dari produknya kan ada N2 dan H2. Dipangkatkan koefisiennya, ini dipangkatkan 3, berarti dibagi tekanan parsial dari NH3 dipangkatkan koefisiennya. Itu jangan lupa tadi disetarakan dulu ya, kebetulan ini udah setara. Oke, kita masukkan N2 berarti dapat 1 atm, H2-nya berarti dapat 3 atm dipangkatkan 3 dibagi NH3-nya dapat 1 atm dipangkatkan 2. Jadi ini kan coret-coret, tinggal sisa si ini 3 pangkat 3 dapat 27 atm atau 27 aja ya satuannya, udah di ini. Jadi si KP-nya dapat 27. Contoh soal selanjutnya. Ini ada harga KP untuk reaksi kesetimbangan 2X menghasilkan kesetimbangan 3Y pada suhu tertentu adalah 1/8. Jika dalam kesetimbangan tekanan parsial X ialah 8 atm, maka tekanan parsial si Y-nya berapa? Jadi kita lihat dulu, ini reaksinya ada 2Y, dia menghasilkan 2X, dia menghasilkan 3Y. Nah, kemudian nilai KP-nya, udah ada nilai KP-nya itu adalah 1/8. Jika dalam keseimbangan tekanan parsial si X-nya adalah 8 atm, ini sudah ada dalam keseimbangan, Px itu adalah 8 atm. Pertanyaannya adalah tekanan parsial si Y berapa? Jadi ini langsung masukin ke rumus KP-nya ya, karena ini udah satuan, udah tekanan parsialnya, jadi nggak usah nyari lagi. KP sama dengan parsial si Y pangkat 3 dibagi parsial si X pangkat 2. Kita masukin angkanya, ini KP-nya udah ada 1/8, PY-nya itu yang kita cari, PX-nya berarti yang ini, 8 dikuadratkan. Nah ini kan ini 8, itu bisa disederhanakan ya, ini coret, berarti sisa 1, nanti kali silang, berarti di sini 8 sama dengan PY pangkat 3. Jadi nanti PY-nya adalah akar pangkat 3 dari 8, jadi dapat 2 atm. Seperti ini. Sekarang soal hubungan antara KC dengan KP. Ini untuk reaksi keseimbangan berikut, ada PCl5. PCl5 dia terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Jika harga Kc pada suhu 191 derajat Celcius itu 3,2610 pangkat min 2 molar, tentukan harga Kp-nya. Jadi ini kita gunakan rumus hubungan antara Kc dengan Kp, yaitu Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Nah, R-nya kan tadi 0,082, T-nya itu harus satuannya Kelvin, gitu ya. Kita lihat dulu nih, R-nya 0,082, T-nya harus satuannya Kelvin. Jadi nanti 191 ditambah dengan 273. Ini dapat berapa? Ya, dapat 464 Kelvin. Kemudian delta N-nya, berarti koefisien di kanan, berarti kan ini di kanannya ada 2 ditambah 1 tambah 1 jadi 2. Dikurangi koefisien di kirinya 1, 2 dikurangi 1 dapat 1, gitu ya. Nah, jadi kita masukin ke sini nih. KC-nya tadi udah ada 3,26 kali 10 pangkat minus 2 dikali R-nya 0,082, T-nya itu 464 dipangkatkan 1. Jadi ini dapat hasilnya 1,24 atm. Gitu saudara ya. Sampai sini untuk nilai KC sama KP, semoga bisa.
Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.